Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, Shalom. Saya mengajak kita untuk membaca dalam Matius pasal 25 ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Status hamba tidak sama dengan orang gaji. Kalau hamba, dia melayani tuannya tanpa gaji. Sebaliknya, kalau orang gaji, dia berhak mendapat upah bagi pekerjaannya. Hamba adalah orang-orang rendahan, orang yang sudah dibeli, maksudnya bukan orang bebas. Firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20 mengatakan, "Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Roma 6 ayat 18 mengatakan, "Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran." Saudara-saudari, firman Tuhan ini jelas mengatakan bahwa dulu kita ini adalah hamba dosa yang dinaungi, yang diikat oleh kuasa dosa. Namun di dalam Kristus kita dilepaskan dari kuasa dosa, iblis, dan maut. Kita telah dibeli melalui kematian Kristus di kayu salib. Kini kita menjadi hamba Yesus Kristus, yaitu Sang Jalan, Kebenaran, dan hidup yang kekal. Saudara-saudari, bagaimana kita menjalani hidup kita selama ini? Apakah kita sungguh-sungguh sudah merdeka, sudah bebas dari dosa, dan menjadi hamba Yesus Kristus? Firman Tuhan mengajar kita untuk menghambakan diri kita kepada Tuhan Yesus, yang bermaksud mengosongkan diri, mematikan keinginan sendiri yang cenderung melakukan dosa, dan menerima Roh Kudus-Nya yang akan memerintah hidup kita. Bukan si aku yang memerintah, tetapi Roh Kudus. Saudara-saudari, mari kita muliakan Allah kita dengan tubuh kita. Apa yang sudah kita buat dengan tubuh kita? Apakah kita sungguh-sungguh memuliakan Allah dengan tubuh kita? Apakah tindakan atau perbuatan kita yang tidak mendatangkan hormat bagi nama Tuhan? Bahagian mana dalam tubuh kita yang cenderung kita gunakan untuk kepuasan diri dan tidak mengundang hormat bagi nama Tuhan? Mari kita selidiki. Jika ada, mari kita bertaubat. Yohanes Pembaptis dalam Matius pasal 3 ayat 8 mengatakan, "Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertaubatan, yang sesuai, yang sepadan, yang selaras dengan pertaubatan kita." Apakah hidup kita berpadanan dengan Injil yang kita sudah terima? Mari menyelidiki diri kita. Apakah masih ada dosa yang kita mau pertahankan, sehingga menghalang kita untuk sungguh-sungguh menjadi hamba kebenaran? Misalnya, ketika ada orang yang menyakiti kita, kita berdendam dan tidak mau mengampuni. Sebagai hamba kebenaran,
Sepatutnya hati kita ini tidak ada lagi tempat bagi dendam dan kepahitan. Jika kita menerima Roh Kudus memerintah sebagai Raja kebenaran di dalam hati kita, segala kepahitan, dendam, amarah, iri hati, dengki, kebencian, dan segala pikiran yang kotor tidak ada lagi tempatnya di dalam hati kita. Saudara-saudari, kalau kita hamba kebenaran, firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 20 mengatakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Apakah buah kesaksian yang kita hasilkan dan yang orang lain lihat di dalam hidup kita? Apa buah yang kita hasilkan di dalam kehidupan kita? Firman Tuhan dalam Galatia pasal 5 ayat 22 hingga 26 mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saudara-saudari, buah daripada kita menjadi hamba Kristus terlihat di dalam bagaimana sikap kita terhadap sesama kita. Mari memperhatikan sikap dan cara hidup kita selama ini. Jika kita mengaku kita percaya Tuhan Yesus, maka hiduplah sesuai dengan pertaubatan dan sesuai dengan identiti kita yang baru, bukan lagi sebagai hamba dosa, tetapi sebagai hamba kebenaran. Tidak ada tempat di dalam kerajaan sorga bagi hamba yang tidak setia. Dalam perumpamaan Yesus tentang kerajaan Allah, Dia berkata dalam Matius 25 ayat 46, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudara-saudari, Rasul Paulus dalam Galatia pasal 2 ayat 20 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara-saudari, mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di sorga, yang menyertai kami dalam kuasa Roh Kudus-Nya. Terima kasih karena memelihara kami dari segala yang jahat. Kami tidak mau lagi menjadi hamba dosa. Kami hanya mau menjadi hamba kebenaran. Tolonglah kami untuk menjadi hamba Tuhan yang setia dan selalu sadar akan peranan sebagai hamba Tuhan. Terima kasih karena kami dihiburkan oleh pengharapan akan janji Tuhan. Jika kami hidup setia, maka kami akan turut serta dalam kebahagiaan yang kekal di sorga. Kami tidak mau kehilangan kesempatan ini. Namun kami selalu lemah dan cuai. Oleh sebab itu, tolonglah kami Tuhan, kuatkan dan mampukan kami selalu untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin.